Bab 1226, Maksud Pedang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Anda, ketika pemuda berpakaian hijau itu melihat Duan Lingtian muncul di depannya, kengerian segera muncul di benaknya. Sebelum dia bisa bergerak, Duan Lingtian sudah menyerang. Serangan gemuruh mendarat di tubuhnya dengan mudah. Itu semudah mematahkan ranting. Bang! Ada ledakan keras, dan pemuda berpakaian hijau itu berubah menjadi kabut darah yang menutupi seluruh langit. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri, apalagi melawan serangan. Seorang raja bela diri tingkat ke-9 yang bisa memobilisasi kekuatan 4 naga hitam kuno dan 3.000 naga bertanduk kuno tanpa senjata roh telah mati begitu saja di tangan Duan Lingtian. Jika dia sedikit lebih waspada, dia tidak akan berakhir seperti itu. Duan Lingtian saat ini hanya bisa memobilisasi kekuatan 5 naga hitam kuno dan 1.000 naga bertanduk kuno bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Adapun pemuda berpakaian hijau itu, jika dia menggunakan senjata roh kelas 1, dia bisa memobilisasi kekuatan 5 naga hitam kuno dan 3.000 naga bertanduk kuno. Jika dia siap, Duan Lingtian tidak akan menjadi lawannya. Orang bisa mengatakan bahwa dia mati dengan tidak pantas. Kakakmu benar-benar berani membunuh kakak senior Lu. Ketika Duan Lingtian membunuh pemuda berpakaian hijau, 4 pria lainnya segera hilang dalam keadaan linglung. Setelah mereka sadar kembali, kengerian muncul di wajah mereka saat mereka menatap Duan Lingtian seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Desir, salah satu pria bahkan membuang sinar dari tangannya. Slip giok komunikasi. Namong Yi yang baru saja sadar kembali menjadi serius. Kecepatan communication Jade Slip meningkat seiring berjalannya waktu dan menghilang di depan mata semua orang hanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengejarnya. Bang! Ledakan keras lainnya bergema di udara. Duan Lingtian bergerak lagi dan membunuh pria parubaya yang mengirim slip Jade komunikasi. Kengerian segera menyingsing 3 pria yang tersisa. Pemuda berpakaian ungu di hadapan mereka ini seperti dewa pembunuh. Dia bahkan tidak mengedipkan mata setelah membunuh mereka berturut-turut. Kakakmu tidak bisa membunuh kami, kakak Ling Xuanpe, salah satu pria parubaya buru-buru membuka mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah dibunuh oleh Namong Chen. Bahkan 2 pria lain yang tidak siap juga dibunuh olehnya. Meskipun Namong Chen telah membunuh 3 pria hanya dalam sekejap mata, jubah biru yang berkibar di tubuhnya tidak ternoda darah sama sekali. Dengan ekspresi menyendiri di wajahnya, dia melayang di udara seperti patung dan gunung yang tak bergerak. Kamu telah membuat terobosan. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat Namong Chen. Meskipun dari awal hingga akhir, kecepatan Namong Chen begitu cepat sehingga energi langit dan bumi bahkan tidak punya waktu untuk memadat dan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Duan Lingtian yang telah mengawasinya dengan amat dapat merasakan basis kultivasinya. Panggung Raja Bela Diri tingkat ke-7. Meskipun dantian Duan Lingtian telah lumpuh, dan basis kultivasinya perlu dikultivasi kembali, energi spiritualnya masih sama seperti sebelumnya. Itu masih di tahap martial monark tingkat ke-4. Energi spiritual dari Raja Bela Diri tingkat ke-4 sudah cukup untuk melihat melalui semua tingkat kultivasi di bawah tahap Kaisar Bela Diri. Karena alasan ini, dia dapat dengan mudah melihat bahwa Namong Chen telah membuat terobosan. Ya, 3 hari yang lalu, Namong Chen mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun dia telah membuat terobosan ke tahap martial monark tingkat ke-7, akan sulit baginya untuk membunuh 3 orang lebih awal dalam pertempuran langsung. Dia bisa membunuh mereka semua hanya dalam 1 pukulan karena mereka bertiga fokus pada Duan Lingtian. Selain itu, mereka juga takut pada Duan Lingtian. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan salah satu dari mereka, apalagi membunuh mereka. Namong Chen, saya awalnya berpikir bahwa saya akan dapat mengejar Anda. Saya tidak percaya saya tertinggal lagi, kata Namong Yi sambil menatap Namong Chen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Yah, kakak laki-laki selalu perlu menjadi panutan, jawab Namong Chen dengan dingin. Setelah mendengar jawabannya, Namong Yi tersenyum kecut. Mungkinkah dia harus tunduk pada nasibnya dan mengakui Namong Chen sebagai kakak laki-lakinya? Oh itu benar, tiba-tiba, Namong Yi mengubah topik pembicaraan. Sebelumnya, salah satu pria mengatakan bahwa mereka adalah sesuatu dari puncak Ling Xuan, jangan bilang mereka sebenarnya adalah murid Kaisar Bela Diri atau pengikut puncak Ling Xuan, dia berspekulasi.
Jadi bagaimana jika mereka adalah murid atau pengikut Kaisar bela diri? Merekalah yang mencari kematian, tidak ada yang bisa menyalahkan kita untuk itu. Namong Chen menjawab dengan dingin. Tentu saja, aku tahu ini. Tapi, masalahnya adalah, salah satu dari mereka benar-benar mengirimkan communication jade slip. Aku punya firasat seseorang akan mengetahui bahwa kita membunuh mereka semua segera, Namong Yi terus berkata dengan ketakutan. Di antara orang-orang itu dan pemuda berbaju hijau, kurasa hanya pemuda berbaju hijau yang merupakan murid Kaisar bela diri, adapun 4 lainnya, mereka pasti hanya pengikut Kaisar bela diri. Apakah menurut Anda dengan status mereka, murid langsung Kaisar bela diri atau bahkan Kaisar bela diri Ling Xuan akan menyerang kita? Namong Chen membalas saat dia dengan santai melirik Namong Yi. Ya, kamu ada benarnya. Namong Yi mengangguk setuju sebelum melanjutkan lagi. Namun, semua ini hanya spekulasi kami sendiri. Kami tidak yakin apakah mereka benar-benar murid atau pengikut Kaisar bela diri. Ayo pergi. Duan Lingtian dan 2 lainnya terus maju dan melewati awan dan kabut, memasuki dunia yang gelap. Dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat puncak curam berbahaya yang terletak di balik kabut dalam waktu singkat. Puncaknya menjulang di awan, seperti pedang tajam di langit. Saya mendengar bahwa Kaisar bela diri Ling Xuan adalah penggarap pedang yang kuat. Sebelumnya, dia memahami kedalaman pedang Kaisar panggungnya di sini di puncak ini. Sejak saat itu, seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, dia membuat dirinya sukses dalam waktu singkat. Namong Yi bergumam ketika dia melihat puncak curam berbahaya yang menjulang seperti pedang. Pada akhirnya, setelah dia membuat terobosan ke tahap Kaisar bela diri dan menjadi Kaisar bela diri, dia terus tinggal di puncak ini untuk berkultivasi dan menjadikan puncak ini sebagai tempat kultivasinya. Dia bahkan menamai tempat ini Ling Xuan Peak, Namong Yi terus bergumam. Pada akhirnya, sedikit kekaguman bisa terlihat di wajahnya. Duan Lingtian tidak begitu tertarik dengan ini. Alasan dia datang ke puncak Ling Xuan adalah agar Kaisar bela diri Ling Xuan dapat membantu memeriksa masa lalunya untuknya. Adapun yang lainnya, dia tidak terganggu sama sekali. Berdiri di sana, saat Duan Lingtian dan 2 lainnya mendekati puncak Ling Xuan, mereka dihentikan oleh seorang pria parubaya yang berpatroli di sekitar puncak Ling Xuan. Saya pengikut Kaisar bela diri dari puncak Ling Xuan. Kamu siapa? Kami di sini untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar bela diri yang akan diadakan 6 bulan kemudian, Namong Yi menyatakan niat mereka dengan jelas. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu pertama kali memandang Namong Yi. Setelah dia selesai memeriksa Namong Yi, dia melihat Duan Lingtian dan Namong Chen sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Ikuti aku, jangan berkeliaran. Kemudian, dia melanjutkan untuk berbalik dan terbang menuju puncak Ling Xuan. Duan Lingtian dan 2 lainnya mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, di bawah bimbingan pengikut Kaisar bela diri dari Ling Xuan Peak, mereka bertiga mencapai pertengahan gunung Ling Xuan Peak di mana platform batu yang luas berdiri. Ada kelompok 3-5 orang yang terus mendarat di platform batu. Orang-orang ini datang ke sini bersama dengan orang-orang Ling Xuan Peak juga. Jelas bahwa mereka ada di sini untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar bela diri juga. Pengikut Kaisar bela diri yang membawa Duan Lingtian dan 2 lainnya berkata, "Tunggu di sini sebentar. Seseorang akan datang dan meminta Anda untuk menunjukkan basis kultivasi Anda nanti. Akomodasi Anda selama 6 bulan ke depan akan diatur sesuai dengan basis kultivasi Anda." Setelah dia selesai, dia langsung terbang tanpa menunggu mereka bertiga menjawab. Di antara sekelompok orang yang datang ke sini, beberapa orang juga pergi. Hanya orang-orang yang datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar bela diri yang tersisa. Waktu terus berlalu dengan tenang. Segera setelah itu, beberapa orang lagi dibawa ke sini lagi. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian hanya menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental sambil menunggu dengan sabar. Tentu, itu bukan satu-satunya hal yang dia lakukan. Dia juga mengolah dan memahami pedang Dao dari kata pedang juga. "Nak, mengapa pikiranmu memiliki niat pedang yang mengerikan?" Wang Ba tiba-tiba berkata. Petunjuk ketakutan bisa terdengar dalam suaranya. Sebenarnya, dia sudah lama menyadari maksud pedang di benak Duan Lingtian, tapi dia tidak terlalu peduli pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa slot inten tampaknya menjadi ancaman besar baginya. Jika Duan Lingtian mengendalikan maksud pedang ini untuk menghancurkan jiwanya,
jiwanya pasti akan berubah menjadi abu. Niat pedang. Oh, maksudmu konsep pedang? Duan Lingtian bertanya, bingung. Konsep pedang apa? Niat pedang adalah niat pedang. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu asal-usul SWOT intent yang tersimpan di pikiranmu. Bentak Wang Ba. Saya benar-benar tidak dapat mengingatnya sama sekali, saya hanya tahu bahwa memahaminya akan membantu meningkatkan kedalaman pedang saya, jawab Duan Lingtian. Mengapa? Itu benar-benar kuat. Duan Lingtian bertanya lagi. Itu tidak hanya kuat, oke. Lupakan saja, bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda sekarang, Anda tidak akan mengerti, secara keseluruhan. SWOT intent dalam pikiran Anda pasti telah ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang sangat kuat. Petunjuk ketakutan bisa terdengar dari suara Wang Ba. Suara mendesing. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu. Hal itu mendorongnya untuk membuka matanya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat 3 pria turun dari langit. Mereka muncul di depan mata semua orang dan berdiri di sana seolah-olah mereka telah menyatu dengan lingkungan mereka. Duan Lingtian langsung memperluas energi spiritualnya dan menyelidiki salah satu basis kultivasi lelaki tua itu. Raja Bela Diri tingkat ke-9. Murid Kaisar Bela Diri. Duan Lingtian berspekulasi. Ketika dia hendak menyelidiki orang tua kedua, energi spiritualnya tiba-tiba bergetar. Dia menemukan ketika energi spiritualnya mendekati lelaki tua itu memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Tuan Prasasti. Hati Duan Lingtian tersentak. Orang tua ini adalah seorang master prasasti. Selain itu, energi spiritualnya juga lebih kuat darinya. Itu adalah hal yang baik dia berhasil mengambil energi spiritualnya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan ketahuan. Orang tua yang merupakan master prasasti berdiri di antara 2 orang tua. Dengan sedikit cemberut, dia melihat sekeliling. Dia hanya merasa tenang ketika dia melihat bahwa tidak ada yang salah. Orang tua ini adalah pemimpin di antara 3 orang tua. Dia mengumumkan kepada sekelompok orang, termasuk Duan Lingtian, nanti, Anda semua akan menampilkan energi asal Anda dan memobilisasi energi langit dan bumi untuk memperkuat dan membentuk fenomena langit dan bumi. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk menggunakan kedalaman. Basis kultivasi Anda akan mempengaruhi lingkungan tempat kultivasi Anda dalam 6 bulan ke depan. Bab 1227, Tahap Interpretasi Void Tingkat Pertama. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Basis budidaya. Sebagian besar orang, termasuk Duan Lingtian, tidak merasa ada yang salah. Namun, kedua saudara Nangong tidak bisa membantu tetapi segera mengerutkan kening. Nangong Yi bahkan bertanya dengan keras, mengapa kamu hanya melihat basis kultivasi? Bukankah profanditis juga merupakan bagian dari kekuatan kita? Orang tua yang memimpin tidak menyangka bahwa seseorang akan begitu kurang ajar di depannya. Wajahnya menjadi gelap, dan dia bertanya dengan dingin, kenapa? Anda keberatan dengan keputusan saya? Dia memandang Nangong Yi dengan mata dingin dan menusuk. Seolah-olah dia akan membunuh Nangong Yi jika dia berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Nangong Yi tidak puas, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Orang tua di depannya memancarkan tekanan yang menakutkan. Terlebih lagi, dia hanya mengatakan itu karena dia merasa itu tidak adil bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, basis kultivasi Duan Lingtian saat ini hanya pada tahap Void Praying atau tahap interpretasi Void paling banyak. Jika mereka hanya melihat basis kultivasi, itu tidak adil baginya. Kekuatan Duan Lingtian terutama terletak pada kedalamannya. Namun, dia segera menyadari bahwa Duan Lingtian tampaknya tidak peduli tentang ini. Karena alasan ini, dia tidak lagi mempermasalahkan masalah ini. Karena Duan Lingtian tidak mengkhawatirkannya, mengapa dia harus melakukannya? Detik berikutnya, orang-orang yang datang ke puncak Lingsuan untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dalam waktu 6 bulan mulai menampilkan basis kultivasi mereka satu persatu. Mereka memobilisasi energi langit dan bumi mereka untuk memadat menjadi fenomena langit dan bumi. Segera setelah itu, semua orang, selain Duan Lingtian dan 2 lainnya, telah menunjukkan basis kultivasi mereka. Orang-orang ini memiliki basis kultivasi yang berada di antara tahap marsial monark tingkat ke-3 dan ke-8. Setelah mereka mendemonstrasikan basis kultivasi mereka, mereka dibagi menjadi 3 kelompok oleh lelaki tua itu dan berdiri di dekatnya. Mereka yang berada di bawah tahap marsial monark tingkat ke-4 dikelompokkan menjadi 1.
Mereka yang berada di level keempat di atas tetapi di bawah tahap martial monarch level ketujuh dikelompokkan menjadi satu. Mereka yang berada di tingkat ketujuh martial monarch stage dan di atasnya dikelompokkan menjadi satu. Di antara ketiganya, kelompok di tengah memiliki orang paling banyak. Namong Chen dan Namong Yi mulai menunjukkan basis kultivasi mereka di depan tiga orang tua puncak Ling Xuan sebelum giliran Duan Lingtian. Namong Chen berada di tingkat ketujuh martial monarch stage. Namong Yi berada di tingkat ke-6 martial monarch stage. Sama seperti Namong Chen, dia juga baru-baru ini membuat terobosan. Saudara-saudara Namong dipisahkan menjadi dua kelompok. Karena Namong bersaudara adalah saudara kembar, mereka menarik banyak perhatian dari saat mereka muncul hingga saat mereka mendemonstrasikan basis kultivasi mereka. Hanya kamu yang tersisa. Segera setelah itu, pria tua yang memimpin kelompok itu mengalihkan pandangannya ke arah Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang belum menunjukkan basis kultivasinya. Kebanyakan orang, termasuk saudara Namong, mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian menerima banyak perhatian karena dia adalah orang terakhir yang menunjukkan basis kultivasinya. Duan Lingtian melangkah maju dan menghadapi tiga lelaki tua di depan. Origin energi bangkit dari tubuhnya dan segera menyelimutinya. Sepertinya dia berdiri di tengah kabut putih. Setelah melihat ini, selain dua bersaudara Namong, semua orang, termasuk tiga lelaki tua dari puncak Ling Xuan, tercengang dan bingung. Ini karena mereka bisa melihat energi asal dari pemuda berpakaian ungu ini bahkan tidak sebanding dengan banyak energi asal seniman bela diri tahap interpretasi Void. Suara mendesing. Sementara itu, energi langit dan bumi berputar di atas kepala Duan Lingtian sebelum memadat menjadi fenomena langit dan bumi hanya dalam sekejap mata. Tatapan semua orang, termasuk dua bersaudara Namong, langsung mendarat di atas Duan Lingtian. Lebih tepatnya, mereka melihat fenomena langit dan bumi yang dipadatkan dari energi langit dan bumi yang dimobilisasi oleh energi asal yang dirilis oleh Duan Lingtian. Untuk sesaat, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Dua bersaudara Namong yang siap secara mental adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehat mereka. Dengan ekspresi tercengang, Namong Yi bergumam pada dirinya sendiri. Tahap interpretasi Void tingkat pertama. Duan Lingtian benar-benar menerobos ke tahap interpretasi Void. Kejutan dan ketidakpercayaan terlihat jelas dalam nada suaranya. Hanya dalam 1 bulan, ia beralih dari tahap pembentukan inti tingkat pertama ke tahap interpretasi Void tingkat pertama. Kecepatan dalam berkultivasi seperti monster. Meskipun Namong Chen tampak tenang, secercah ketidakpercayaan masih bisa dilihat di matanya. Hanya sebulan yang singkat dan basis kultivasinya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyaksikan ini sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Segera setelah itu, seseorang kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan aneh, "Aku tidak salah lihat kan? Ini adalah tahap interpretasi Void tingkat pertama. Hanya seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat pertama dan dia masih berani bergabung dengan seleksi murid dan pengikut kaisar bela diri di sini di puncak Ling Xuan. Bukankah dia baru saja menggali kuburnya sendiri?" Banyak orang mengejek. Tepat, basis kultivasi yang sangat rendah. Jika dia melawanku, aku mungkin tidak sengaja membunuhnya. Seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama tidak berbeda dari semut bagiku. Aku bisa menghancurkan semut seperti itu hanya dengan 1 jari. Seseorang memelototi Duan Lingtian dengan ganas. Singkatnya, setelah Duan Lingtian mendemonstrasikan basis kultivasinya pada interpretasi Void tingkat pertama, orang lain, selain saudara Namong, merasa tidak dapat dipercaya. Saya harus mengatakan, pada saat pemilihan murid dan pengikut kaisar bela diri dimulai, dia mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung dan melawan kita, seseorang berspekulasi. Aku juga berpikir dia tidak akan punya nyali untuk melawan kita, terlebih lagi, aku merasa dia hanya datang ke Ling Xuan Peak untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak berpikir dia memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung dan bertarung dengan kami. Jika saya tahu sebelumnya bahwa kita bisa datang untuk bersenang-senang, saya akan membawa lebih banyak orang bersama saya. Sekelompok orang yang datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut kaisar bela diri 6 bulan kemudian di puncak Ling Xuan tidak dapat menahan diri untuk mendiskusikan hal ini. Petunjuk penghinaan bisa dilihat di mata kebanyakan orang ketika mereka melihat Duan Lingtian.
Seniman bela diri tahap penafsiran kekosongan tingkat pertama ini seperti orang yang merusak pemandangan berdiri di depan kelompok raja bela diri ini. Bahkan yang terlemah di antara mereka ada di tahap marsial monark tingkat ketiga. Di antara ketiga lelaki tua itu, selain lelaki tua yang wajahnya muram, salah satu dari dua lelaki tua yang tersisa bertanya, "Anak muda, apakah kamu yakin di sini untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan pergi ke sana, diadakan 6 bulan kemudian di Lingxuan Peak kita?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk dengan acuh tak acuh. Anda hanya interpretasi void tingkat pertama belaka, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bergabung dengan seleksi murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Lingxuan?" Pria tua lain mendengus. "Mengapa? Apakah pilihan murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Lingxuan Anda memiliki batasan pada basis kultivasi?" Seorang seniman bela diri Void Interpretation Stage tidak diizinkan untuk bergabung. Duan Lingtian membalas saat dia melihat pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Tampaknya tidak ada aturan atau batasan seperti itu dalam pemilihan murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Lingxuan. Orang tua yang memimpin yang tetap diam selama ini sambil melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata, "Memang benar bahwa pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan oleh puncak Lingxuan kita tidak." T menyatakan bahwa seniman bela diri Void Interpretation Stage tidak diperbolehkan untuk bergabung, namun, setelah Anda bergabung, itu berarti Anda harus naik ke atas panggung dan melawan lawan Anda. Anda tidak diizinkan untuk menyerah sebelum Anda bertempur. Apakah kamu bisa melakukan ini? Dilihat dari kata-katanya, jelas dia ingin Duan Lingtian mundur setelah mendengar tentang kesulitannya. Tidak diizinkan untuk mengakui kekalahan sebelum pertempuran Anda. Ini berarti dia ingin Duan Lingtian langsung melawan yang lain. Dia percaya bahwa selama seniman bela diri Void Interpretation Stage ini waras, dia pasti akan mundur setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dia hanya ditakdirkan untuk mati jika dia tidak mundur. Setelah lelaki tua yang memimpin berbicara, mata semua orang mengandung tanda-tanda penghinaan dan penghinaan, kecuali dua bersaudara Namong, ketika mereka melihat Duan Lingtian. Apakah menurutmu dia akan mundur setelah mengetahui bahwa kemungkinannya melawan dia? Yah, tentu saja. Sekarang senior dari Lingxuan Peak mengatakan hal seperti itu, jika dia masih tidak mundur, dia akan menjadi orang bodoh terbesar di dunia. Aku pikir juga begitu. Saya akan menjadi bangkir dan bertaruh bahwa pemuda berbaju ungu ini tidak akan pergi. Tingkat taruhannya adalah 1:10. Petik 2. Jika kamu berani menjadi bangkir, kamu harus bertaruh bahwa pemuda berbaju ungu ini akan pergi dan menjadikannya taruhan 10:1. Apakah kamu berani? Kerumunan membenamkan kepala mereka bersama-sama dalam diskusi. Beberapa orang bahkan menawarkan diri untuk menjadi bangkir. Secara alami, kebanyakan orang tidak berani bertaruh. Mereka merasa bahwa itu hanya akan membuat mereka kehilangan uang. Apakah kamu yakin ingin menjadi bangkir? Namun, mereka menemukan seseorang ingin bertaruh segera setelah itu. Orang-orang yang ingin bertaruh tidak lain adalah dua bersaudara Namong. Mereka memandang pria parubaya yang menawarkan untuk menjadi bangkir lebih awal untuk konfirmasi. "Apa, kalian berdua ingin bertaruh?" Pria parubaya itu tertawa. Meskipun dia tahu si kembar ini bersama dengan pemuda berbaju ungu, dia tidak berpikir pemuda berbaju ungu itu akan memilih untuk tinggal hanya karena taruhan. Bagaimanapun, tinggal berarti kematiannya. Jika seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void bertarung dengan Raja Bela Diri, dia akan diledakkan sampai tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Dia akan berubah menjadi debu hanya dalam sekejap mata. Tidak akan ada waktu baginya untuk menyerah. Di dunia ini, tidak ada yang lebih penting dari kehidupan seseorang. Karena alasan ini, dia percaya pemuda berbaju ungu itu pasti akan mundur setelah mengetahui kemungkinannya melawannya. "Yah, jika ada cukup banyak batu asal di tanganmu, aku akan bertaruh 10 batu asal bermutu tinggi dan 300.000 batu asal bermutu tinggi." Namong Yi menimpali dengan acuh tak acuh saat dia melihat pria parubaya itu. 20 batu asal bermutu tinggi dan 200.000 batu asal bermutu tinggi, Namong Chen menimpali dengan dingin. Keributan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut kedua orang ini, keributan segera meletus. Tiga lelaki tua yang mungkin adalah murid Kaisar Bela Diri di puncak Lingxuan segera mengalihkan perhatian mereka ke saudara-saudara Namong juga. Mereka tidak berharap mereka menjadi sangat gila juga. Mereka awalnya mengira Namong Brothers hanya berakting dan hanya berusaha meningkatkan moral rekan mereka. Namun,
Mereka tidak menyangka saudara laki-laki Namong akan mengambil begitu banyak batu asal sebagai taruhan. Kedua taruhan mereka berjumlah 30 batu asal bermutu tinggi dan 500.000 batu asal bermutu tinggi. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 300 batu asal bermutu tinggi dan 5 juta batu asal bermutu tinggi sebagai imbalannya, gumam seseorang. Kata-katanya memasuki telinga orang banyak. Banyak orang yang tidak setuju dengannya. Itu hanya jika mereka menang. Saya pikir mereka berani bertaruh seperti itu karena kepercayaan yang mereka miliki pada pemuda berbaju ungu, namun, saya tidak tahu mengapa mereka begitu percaya diri padanya, seseorang berspekulasi. Ya, menurut pendapat saya, mereka dengan sengaja mengeluarkan sejumlah besar batu asal untuk membuat Bangkir mundur dalam menghadapi kesulitan ini sehingga rekan mereka dapat mempertahankan sedikit martabatnya, kata banyak orang. Bab 1228, Bertaruh dengan Hidupnya. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pria parubaya yang menawarkan diri menjadi bangkir melirik Namong Brothers dengan rakus dan menjawab dengan tatapan berapi-api, tentu. Aku akan menerima taruhanmu. Menurutnya, kedua orang ini hanya memberinya batu asal. Anda dapat menerima taruhan saya tetapi pertama-tama, Anda harus menunjukkan kepada saya bukti bahwa Anda benar-benar dapat memberikan kompensasi kepada kami. 300 batu asal kelas tertinggi ditambah 5 juta batu asal bermutu tinggi, kata Namong Yi dengan acuh tak acuh. Huff, aku tidak akan kalah, pria parubaya itu membalas. Lalu, apakah ini berarti kamu ingin bertaruh dengan kami dengan tangan kosong? Apakah menurut Anda benar-benar ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini? Namong Yi mendengus. Sepertinya kalian tidak punya niat untuk bertaruh sama sekali. Pria parubaya itu menyeringai. Tentu saja, dia tidak dapat mengeluarkan 300 batu asal kelas tertinggi dan 5 juta batu asal bermutu tinggi sama sekali. Selain itu, dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengeluarkan begitu banyak batu asal hanya dalam sekali jalan, bahkan 3 orang tua yang tampaknya adalah murid Kaisar bela diri di puncak Lingtian. Sepertinya mereka tidak punya niat untuk bertaruh sejak awal. Mereka sudah tahu bahwa orang ini tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak batu asal sebagai kompensasi. Dan disinilah aku, berpikir bahwa mereka memiliki keyakinan pada rekan mereka, tetapi ternyata sebaliknya. Banyak orang berbisik satu sama lain, tidak berniat bertaruh sama sekali. Namong Yi menyeringai dengan senyum yang begitu cerah sehingga matanya langsung terbelah. Bagaimana dengan ini? Kami akan tetap memasang taruhan kami dan jika kami kalah, Anda dapat mengambil semua batu asal kami. Jika Anda kalah, selain meninggalkan cincin tata ruang Anda, hidup Anda juga milik kami. Saat Namong Yi mencapai akhir kalimatnya, senyum iblis muncul di sudut mulutnya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, semua orang termasuk ketiga lelaki tua itu terkejut. Hanya Duan Lingtian dan Namong Chen yang tetap tenang. Tentu saja, di antara mereka yang tercengang termasuk pria parubaya yang menawarkan diri menjadi bangkir. Dengan kilatan di matanya, pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam, kamu ingin aku mempertaruhkan nyawaku? Beraninya kau? Namong Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Sekaligus, keduanya mengobarkan gayung bersambut kebuntuan satu sama lain. Sebagian besar orang juga menatap mereka. Kenapa tidak? Segera, pria parubaya itu menggertakkan giginya dan menyetujui tantangan itu. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah 3 lelaki tua yang tampaknya adalah murid Kaisar bela diri di puncak Lingsuan. Tuan, tolong jadilah saksi taruhan ini antara mereka dan aku. Pria parubaya terkemuka di antara mereka bertiga mengangguk dengan dingin. Tentu, orang tua itu memandang kedua Namong Brothers dan memperingatkan mereka, jika Anda kalah dan tidak dapat mengambil batu asal sebanyak itu untuknya, saya akan melumpuhkan dantian Anda dan mengusir Anda semua dari puncak Lingsuan. Kemudian, dia menoleh ke pria parubaya itu lagi. Jika kamu kalah, hidupmu adalah milik mereka. Pada saat ini, pria parubaya itu memandang pria tua itu dan bertanya dengan hormat, Tuan, jika seseorang bersikeras untuk bergabung dengan pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri yang akan diadakan 6 bulan kemudian, apa yang akan terjadi padanya ketika itu? Saatnya tiba dan dia mengamuk di saat-saat terakhir. Setelah Anda memutuskan untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar bela diri 6 bulan kemudian, mundur bukanlah pilihan, tidak ada yang diizinkan untuk menyesali keputusannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus setidaknya mengikuti 1 putaran seleksi.
Jika tidak, dia akan dianggap mengolok-olok puncak Ling Xuan. Siapapun yang mengolok-olok puncak Ling Xuan hanya akan memiliki satu konsekuensi, kematian. Ketika lelaki tua itu mencapai akhir kalimatnya, dia menekankan kata terakhir dan pada saat yang sama, dia dengan sengaja melirik Duan Lingtian yang berdiri diam di samping, mencoba memperingatkannya. Pria ini adalah panggung marsial monark tingkat pertama yang berani datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Menurutnya, pria ini bahkan tidak menghormati puncak Ling Xuan mereka sama sekali. Sebagai murid Kaisar Bela Diri dari puncak Ling Xuan, dia merasa seperti puncak Ling Xuan, yang dia pandang sebagai tempat suci, telah tercemar. Memikirkan itu, nyala api amarah di dalam dirinya mengancam akan meledak kapan saja. Haha, luar biasa, aku akan bertaruh dengan mereka kalau begitu. Setelah mendengar lelaki tua itu, lelaki parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan langsung setuju. Di matanya, keserakahannya bahkan lebih jelas seolah-olah dia sudah bisa melihat 30 batu asal kelas tertinggi dan 500.000 batu asal kelas tinggi memasuki sakunya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang? Namong Yi menyeringai sebelum menatap lelaki tua itu. Kami akan bertaruh dengannya juga. Orang tua itu mengangguk dan pada saat yang sama, dia melihat ke arah Duan Lingtian yang berdiri di sampingnya. Dia mengumumkan, apakah Anda bersikeras untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan di puncak Ling Xuan dalam 6 bulan? Jika Anda bersikeras untuk bergabung, penarikan dilarang. Anda harus setidaknya mengikuti satu putaran seleksi. Itu bisa berupa ujian hidup atau mati yang dirancang untuk Raja Bela Diri atau bahkan pertempuran melawan Raja Bela Diri. Petik 2. Baginya, jika pemuda berbaju ungu di depannya ini tidak ingin mati, dia pasti tidak akan bersikeras untuk bergabung dengan seleksi. Seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat pertama yang bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri kemungkinan besar akan mati. Kerumunan lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Duan Lingtian. Semua orang, kecuali dua saudara Namong, merasa bahwa dia pasti akan menyerah bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Saya telah menang, aku sudah menang. Saat dia melihat sedikit kedutan di bibir Duan Lingtian saat dia hendak membuka mulutnya, mata pria parubaya itu langsung menyala. Senyum yang sangat mempesona muncul di wajahnya. Namun, saat Duan Lingtian berbicara, senyumnya langsung membeku. Hitung aku, Duan Lingtian menatap lurus ke arah pemimpin tua dari tiga pria tua dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ledakan, kata-kata Duan Lingtian menghantam sebagian besar kerumunan seperti petir, terutama pria parubaya. Selain senyumnya membeku di wajahnya, matanya juga dipenuhi ketakutan. Ia takut akan kematian yang akan segera ia hadapi. Kamu gila, kamu benar-benar gila. Pria parubaya itu mengutuk Duan Lingtian dengan keras sebelum tiba-tiba melaju kencang tanpa peringatan saat dia mencoba meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Namun, apakah dia bisa pergi begitu saja sesuai keinginannya? Begitu pria parubaya itu bergerak, sesosok tubuh usang muncul dari udara tipis di hadapannya dan menghalangi jalannya. Itu adalah salah satu dari dua pria dari trio selain pria tua itu. Baik, baik sekali. Setelah pemimpin tua itu terkejut, wajahnya berubah muram sebelum dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Aku akan mengawasi setiap tindakanmu dalam 6 bulan ke depan. Sebelum Anda bergabung dengan setidaknya satu putaran seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan puncak Ling Xuan sama sekali. Aku akan mengandalkanmu kalau begitu. Duan Lingtian mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Sikap santainya membuat orang banyak, yang sadar satu persatu, dengan kebingungan. Orang ini sepertinya tidak takut mati sama sekali. Dia tidak hanya menatap kematian di wajahnya, tetapi dia juga tampak penuh percaya diri. Jangan bilang bahwa dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu bertahan dalam satu putaran seleksi dan hidup. Bagaimana mungkin? Lupakan fakta bahwa dia adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama. Bahkan jika dia adalah seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat pertama atau seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-9, kemungkinan besar dia masih akan mati dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan di puncak Ling Xuan. Lalu, apakah orang ini sengaja mencari kematian? Yah, mengingat situasinya sekarang, dia pasti begitu. Seketika, sekelompok orang yang hadir yakin bahwa Duan Lingtian sengaja mencari kematian.
Bagaimanapun, bagi mereka, Duan Lingtian hanyalah seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama. Benar, bahkan jika seniman bela diri interpretasi Void tingkat pertama memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dia hanya bisa memahami konsep tahap interpretasi Void. Orang seperti itu tidak berbeda dengan semut di mata mereka. Saya harap Anda akan tetap tenang dalam 6 bulan. Saya menantikannya, komentar lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Duan Lingtian. Dalam sekejap, dia muncul di depan pria parubaya yang bertaruh dengan Nangong Brothers. Matanya sedingin es dan tanpa emosi. Pria parubaya itu melirik pria tua terkemuka yang berdiri di dekatnya dan berkata dengan ekspresi ketakutan, "Tuan, aku hanya bercanda, saya menarik taruhan saya tidak ingin bertaruh lagi." Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang berasal dari lubuk hati dan jiwanya. Fakta bahwa orang lain tidak takut mati tidak berarti dia memiliki perasaan yang sama. Jika dia tahu sebelumnya bahwa pemuda berpakaian ungu ini sangat berani, dia tidak akan menerima taruhan dengan dua Nangong Brothers. Ledakan, di hadapan pengemis pria itu, pria tua terkemuka itu tidak peduli. Dengan mengangkat tangannya, dia dengan cepat meledakkannya sampai mati. Adapun cincin tata ruang dan fragmen kedalaman yang ditinggalkan oleh pria parubaya, dia membimbingnya menuju Nangong Brothers menggunakan kekuatan tak terlihat hanya dengan jentikan tangannya. Adegan itu membuat orang banyak terkesiap ngeri. Akhir cerita ini jauh dari imajinasi mereka. Terima kasih Pak. Setelah Nangong Yi menyimpan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman, dia tersenyum dan berterima kasih kepada lelaki tua yang mengangguk dengan acuh tak acuh. Dalam contoh berikutnya, dia melirik ke sekeliling dan tatapannya mendarat pada beberapa seniman bela diri yang berada di panggung Raja Bela Diri tingkat ke-7 dan di atasnya, termasuk Nangong Chen. Beberapa dari Anda, ikuti dia ke tempat Anda akan tinggal selama 6 bulan ke depan. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, dia menatap salah satu lelaki tua di sampingnya tanpa berkata-kata. Seketika, lelaki tua itu membawa Nangong Chen dan beberapa dari mereka pergi. Kalian semua, ikuti dia. Kemudian, lelaki tua terkemuka itu memandang Nangong Yi dan beberapa orang lainnya sebelum beralih ke lelaki tua lainnya. Sekelompok orang, termasuk Nangong Yi, semuanya berada di antara tahapan marsial monark tingkat ke-4 dan ke-7. Duan Lingtian, aku akan pergi dulu. Sebelum Nangong Yi pergi bersama sekelompok orang dan lelaki tua itu, dia tersenyum dan mengakui Duan Lingtian seolah-olah dia tidak khawatir dengan situasi yang dihadapi orang tua itu. Setelah melihat ini, kebingungan memenuhi kedalaman mata lelaki tua itu segera. Apakah orang ini sama sekali tidak mengkhawatirkan temannya? Apakah itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada temannya? Atau apakah dia hanya tidak peduli dengan hidup atau mati temannya? Seketika, tatapan lelaki tua itu beralih ke Duan Lingtian tanpa sadar dan hatinya tersentak. Dia merasa bahwa itu pasti yang terakhir. Jika seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama dapat memicu badai atau sesuatu di puncak Lingxuan, itu akan sangat aneh, pikirnya dalam hati. Segera, lelaki tua itu melihat ke beberapa orang, termasuk Duan Lingtian sebelum dia mengumumkan, "Kalian semua, ikuti aku." Bab 1229, Perbedaan Langit dan Bumi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Bab 1229 Perbedaan Antara Surga dan Bumi. Hanya ada 3 orang yang tertinggal, termasuk Duan Lingtian. Mereka semua berada di bawah tahap marsial monark tingkat ke-4, jadi akomodasi mereka selama 6 bulan ke depan sama sekali berbeda dari 2 kelompok orang lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya mengikuti lelaki tua itu dan menuju ke sisi lain puncak Lingxuan. Dalam 6 bulan ke depan, murid kaisar bela diri lain dari puncak Lingxuan dan aku akan melindungimu. Saya Qiaozong, murid kaisar bela diri di puncak Lingxuan, lelaki tua itu memperkenalkan mereka. Murid kaisar bela diri. Setelah mendengar kata-kata Qiaozong, selain Duan Lingtian yang tetap tenang sejak awal, 2 lainnya sedikit terkejut. Namun, saat mereka mengingat apa yang dikatakan Qiaozong sebelumnya, mereka saling bertukar pandang dan terdiam. Melindungi. Sebagai tempat budidaya kaisar bela diri, orang luar biasanya tidak diizinkan di puncak Lingxuan, jadi bagaimana mungkin ada orang yang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Tidak ada yang bisa menyakiti mereka, jadi tidak perlu perlindungan sama sekali. Kata, melindungi, tidak tepat.
Pemantauan, lebih seperti itu, pikir mereka berdua. Belum lama ini, Qiao Zong telah mengumumkan bahwa siapapun yang datang untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di puncak Lingxuan tidak diizinkan untuk mundur pada menit terakhir. Seseorang harus melalui setidaknya satu putaran pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Qiao Zong berbicara lagi, perkenalkan dirimu. Kedua pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana lagi. Mereka percaya bahwa Qiao Zong memiliki niat lain untuk meminta mereka memperkenalkan diri. Jauh di bawah martabat Qiao Zong untuk mempelajari nama-nama orang yang tidak penting seperti mereka. Saat itu, alasan Qiao Zong menanyakan nama mereka cukup jelas. Dia sebenarnya ingin tahu nama pemuda berbaju ungu lainnya. Seperti yang diharapkan, setelah kedua pria itu memperkenalkan diri, Qiao Zong hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali. Tatapannya dengan cepat mendarat di Duan Lingtian yang belum berbicara sebelum dia bertanya dengan dingin, "Siapa namamu?" Duan Lingtian. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak pernah mengangkat kepalanya untuk melihat Qiao Zong sama sekali. Qiao Zong sedikit marah. Beraninya bocah yang hanya berada di interpretasi void tingkat pertama ini bertindak begitu tidak terkendali di depannya. "Huff, nama yang bagus, tapi sayang sekali kamu membuat pilihan yang salah," dengus Qiao Zong. Setelah mendengar kata-kata Qiao Zong, Duan Lingtian mengabaikannya sepenuhnya, mengabaikannya. Dua lainnya setuju dengan Qiao Zong juga. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu bertahan selama 6 bulan ke depan dan sekaligus, ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. Segera, Qiao Zong membawa mereka ke tengah gunung di sisi lain puncak Lingxuan. Ada 2 platform batu luas yang dipisahkan oleh tangga panjang. Di atas platform berdiri paviliun bertingkat yang dikelilingi oleh lapisan kabut putih. Itu seperti istana batu giok yang megah di surga. Kabut putih yang mengelilingi paviliun berkumpul dari semua tempat. Formasi gambar asal. Sambil mengerutkan kening, Duan Lingtian dapat melihat bahwa ada formasi prasasti di paviliun di atas platform batu hanya dalam satu pandangan. Formasi prasasti ini mengumpulkan semua energi asal yang muncul dari batu asal tertinggi dan bermutu tinggi dan berubah menjadi situs budidaya yang hebat. Berkultivasi di paviliun ini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Namun, ini hanya untuk seniman bela diri biasa. Bagi Duan Lingtian, bahkan jika formasi gambar asal mengumpulkan energi asal yang berasal dari batu asal kelas tertinggi, itu tetap tidak akan banyak membantunya. Pada saat itu, basis kultivasinya maju dengan kecepatan yang luar biasa, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Bahkan jika energi asal berasal dari batu asal kelas tertinggi, itu hanya akan menambah kecemerlangan pada keadaan yang sudah sempurna. Baginya, itu tidak layak disebut sama sekali. Platform batu yang memiliki paviliun yang terletak di atasnya memiliki formasi gambar asal. Formasi gambar asal ini secara pribadi didirikan oleh formasi prasasti tahap Kaisar Bela Diri yang diundang oleh Kaisar Bela Diri dari puncak Lingxuan kami. Sementara Duan Lingtian sedang mempelajari paviliun, Qiao Zong mulai memperkenalkannya juga. Ketika Anda berkultivasi di atasnya, basis kultivasi Anda akan membuat kemajuan pada tingkat yang sangat cepat. Tidak kalah dengan menyerap batu asal kelas tertinggi secara langsung saat Anda berkultivasi. Petik 2. Terengah-engah memenuhi udara. Setelah mendengar kata-kata Qiao Zong, 2 pria lainnya hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap paviliun di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan panas yang membara. Adapun platform batu lainnya, dengan pergeseran tatapan Qiao Zong, mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke platform di bawah tangga juga. Dibandingkan dengan platform batu di atas, platform batu ini jauh lebih buruk. Dengan kata lain, itu sangat menjijikkan. Disandingkan dengan platform batu di atas, itu adalah perbedaan lengkap antara langit dan bumi. Di platform batu ini, berdiri banyak pondok jerami yang dibangun dengan santai dari ilalang dan kayu. Pondok-pondok jerami ini tersebar di sekitar platform batu dan tampak sangat menyedihkan dan kumuh. Kalian semua, pergi dan secara acak temukan pondok jerami untuk tinggal. Dalam 6 bulan ke depan, kalian tidak diizinkan pergi dalam radius 1000 meter dari tempat ini. Jika tidak, Anda akan dianggap melarikan diri dan konsekuensinya tidak lain adalah kematian. Zong Qiao memperingatkan dengan nada kasar. Jangan ambil risiko sama sekali. Tatapan Qiao Zong mendarat terutama pada Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan, dalam 6 bulan ke depan,
tempat ini akan dijaga oleh murid kaisar bela diri lain dari puncak Lingxuan dan aku. Biasanya, salah satu dari kami akan menjemput lebih banyak orang sementara yang lain akan tinggal di sini untuk menjaga. Tuan Qiaozong, apakah kita akan tinggal di pondok jerami ini? Dua lainnya menatap pondok jerami di depan mereka dengan ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Mengapa? Apakah Anda menemukan mereka kotor? Qiaozong mencibir. Jika Anda benar-benar merasa kotor, Anda dapat mengubah lingkungan akomodasi Anda sesuai keinginan. Selain itu, saya ingin memperingatkan Anda tentang sesuatu. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan lagi. Membunuh diperbolehkan di sini. Bahkan jika yang lebih lemah mati, kami tidak akan peduli sama sekali. Saat dia berbicara, dia melihat Duan Lingtian lagi. Dua pria lainnya tampak jahat ketika mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian secara bersamaan juga. Untuk sesaat, suasana hati mereka terangkat. Dibandingkan dengan pemuda berpakaian ungu, mereka tidak diragukan lagi jauh lebih aman. Bagaimanapun, mereka berdua berada di tahap ketiga Martial Monarch Stage. Seniman bela diri terkuat di sana adalah Raja Bela Diri tingkat ketiga. Pergi. Setelah Qiaozong meludahkan satu kata, dia pergi dan menghilang tanpa jejak. Seketika, Duan Lingtian dan dua lainnya turun. Adik Duan, kamu terlalu gegabah mengingat kekuatanmu sekarang. Kamu mungkin bahkan tidak bisa bertahan di sini selama 6 bulan ke depan. Salah satu pria memandang Duan Lingtian dan menghela nafas. Turunkan egomu dan hiduplah dengan benar. Dengan begitu, Anda mungkin masih bisa hidup sedikit lebih lama. Jika saya jadi Anda, saya akan menemukan sebuah pondok jerami untuk tinggal dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali sampai hari pemilihan murid dan pengikut kaisar bela diri dimulai. Pria lain mendengus. Tatapan yang dia lihat pada Duan Lingtian dipenuhi dengan ejekan. Dia mengejeknya karena terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Melihat kesunyian Duan Lingtian, mereka segera kehilangan minat dan tidak berkomentar lagi. Dengan cepat, ketiganya mendarat di platform batu yang berserakan dengan pondok jerami. Bau sekali. Saat mereka mendekat, dua lainnya langsung mengerutkan kening. Rasa jijik tertulis di seluruh wajah mereka. Duan Lingtian juga mencium bau busuk yang mengalir ke arah mereka. Bau busuk datang dari pondok jerami di depan mereka. Lebih tepatnya, itu berasal dari rumput liar di atas pondok jerami. Gulma ini memiliki kotoran berbagai burung yang tersangkut di antara mereka dan sangat menyengat. Dibandingkan di sini, paviliun di atas platform batu itu pada dasarnya adalah surga. Dua lainnya melihat ke arah platform batu yang memiliki tangga menuju ke sana secara bersamaan. Di sana berdiri sebuah tempat tinggal, tempat kultivasi yang diinginkan seseorang dalam mimpi mereka. Namun, itu pasti kediaman murid Kaisar Bela Diri Puncak Lingxuan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kita, salah satu pria berspekulasi. Aku pikir juga begitu. Pria lain mengangguk. Kita harus tinggal di tempat menjijikkan ini selama 6 bulan. Apakah kamu bercanda? Mereka melihat ke pondok jerami di depan dan menghela nafas. Jangan tinggal di pondok jerami. Mari kita berkultivasi di batu-batu itu di suatu tempat yang jauh. Atau mungkin kita bisa melayang-layang di udara dengan bersila dan berkultivasi, saran salah satu dari mereka. Itu ide yang bagus. Mata orang lain langsung menyala. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memikirkan ide ini? Saat itu, Duan Lingtian akhirnya angkat bicara. Lihatlah jejak sepatu di depan pintu pondok jerami ini. Jelas bahwa banyak orang yang tinggal di dalam. Apakah Anda pikir mereka akan tetap tinggal di dalam dengan sukarela? Petik 2. Saat keduanya terkejut, suara yang familiar memasuki telinga mereka dengan jelas. Mereka yang tidak memiliki niat untuk bertarung atau membunuh tetapi masih berkeliaran untuk nongkrong 10 meter dari kediaman akan mati. Mereka tahu bahwa itu adalah suara Qiaozong. Meskipun kata-kata Qiaozong singkat, artinya jelas. Mereka harus bertempur atau membunuh seseorang, atau hanya tinggal 10 meter di dalam pondok jerami dengan patuh dan menikmati aroma khas pondok jerami. Setelah mendengar kata-kata Qiaozong, dua pria lain di samping Duan Lingtian langsung menjadi pucat. Dengan tergesa-gesa, mereka masing-masing menemukan sebuah pondok jerami yang tidak berpenghuni dan masuk, mengubur diri mereka di dalam sepenuhnya. Duan Lingtian juga menemukan sebuah pondok jerami dan berjalan ke dalamnya. Pondok jerami itu benar-benar kosong. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus melayang di udara dengan bersila untuk berkultivasi. Bau di pondok jerami menjadi lebih kuat.
Namun, itu sepertinya tidak mengganggunya sama sekali sampai-sampai dia juga merasa aneh. Aneh sekali, baunya tidak menggangguku sama sekali. Apa yang Duan Lingtian tidak tahu adalah bahwa dalam ingatannya yang hilang, ada bagian dari ingatannya yang merupakan reinkarnasi masa lalunya ketika dia masih di bumi. Selama reinkarnasi masa lalunya, dia adalah spesialis senjata terkuat di bumi. Sepanjang hidupnya berada di pasukan khusus sebagai tentara bayaran, dia telah melalui banyak kesulitan dalam perjalanan yang sulit. Dia telah melalui lingkungan yang lebih buruk sebelumnya. Bagi dirinya sendiri di reinkarnasi masa lalu, bau peringkat dari pondok jerami ini bukanlah apa-apa. Meskipun dia sekarang telah kehilangan sebagian ingatannya, dia masih bisa menerima bau itu dengan insting dan tidak benar-benar menolaknya. Melayang bersila di udara, Duan Lingtian secara bertahap menutup matanya, menjernihkan matanya saat dia bermeditasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk ketujuh. Saat ini, basis kultivasinya hanya pada tahap interpretasi void tingkat pertama, jadi dia hanya bisa mengolah bentuk ketujuh dari teknik penguasa perang 9 naga untuk sementara. Hanya sampai dia membuat terobosan ke tahap transformasi void dia bisa mengolah bentuk ke-8. Baginya, tahap transformasi void tidak jauh. Bang, Duan Lingtian tidak tahu berapa lama dia telah berkultivasi. Hanya ketika ledakan panjang bergema dan pintu pondok jeraminya ditendang terbuka, dia akhirnya sadar kembali. Bab 1230, apakah Anda yakin dia seorang seniman bela diri tahap interpretasi void? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bab 1230 apakah Anda yakin dia seorang seniman bela diri tahap interpretasi void? Sementara Duan Lingtian berkultivasi, dia tidak lupa untuk meningkatkan Fus and Sword Profundity miliknya. Sekarang dia tiba-tiba terganggu dan konsentrasinya pecah, tidak mengherankan jika dia marah. Karena itu, saat dia sadar dan membuka matanya, wajah Duan Lingtian langsung menjadi gelap. Keluar, sebuah suara riuh terdengar tidak sabar dari luar pondok jerami. Dengan membanting, pintu ditendang terbuka. Secercah cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian saat dia duduk bersila di udara. Dia secara bertahap turun dan berdiri di lantai sebelum berjalan keluar dari pondok jerami perlahan. Setelah dia keluar, hanya dalam satu pandangan, dia melihat satu-satunya orang yang berdiri di luar pondok jerami. Itu adalah pria berotot dengan tubuh kokoh tetapi wajah celaka dan jelek. Pria itu memiliki sepasang mata segitiga yang memelototinya dengan cahaya dingin dan tajam yang bersinar di dalamnya. Wah, aku benar-benar harus mengagumimu, hanya seorang seniman bela diri tahap interpretasi void tingkat pertama dan kamu masih berani bergabung dengan seleksi murid dan pengikut kaisar bela diri. Pria jelek dan berotot itu tidak punya apa-apa selain ejekan untuknya. Oh, setelah mendengarnya, Duan Lingtian langsung mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang tahu tentang fakta bahwa dia adalah seniman bela diri tahap interpretasi void tingkat pertama. Di tempat kumuh itu, hanya 2 orang yang mengetahuinya. Seketika, Duan Lingtian melirik sekelilingnya. Dia melihat sebagian besar penghuni berjalan keluar dari rumah jerami. Mereka semua melihat keributan yang terjadi di tempatnya saat itu. Segera, dia mengenali 2 orang di antara mereka yang menyaksikan keributan itu. Mereka adalah Raja Bela Diri tingkat ketiga yang dibawa Qiao Zong ke sana bersamanya. Mereka juga satu-satunya 2 orang di sana yang tahu tentang identitasnya. Salah satu pria menatapnya dengan kasihan, sementara yang lain mengawasinya dengan wajah penuh cemoohan. Pria ini di sini mencari masalah denganku, apakah kamu yang memicunya? Duan Lingtian memelototi yang terakhir dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Tak perlu berspekulasi karena dia tahu pria kekar itu datang mencarinya setelah seseorang sengaja membocorkan identitasnya. Setelah mendengarnya, pria itu, yang memandang Duan Lingtian dengan mengejek, mengakui dengan lugas, jadi bagaimana jika itu aku? Duan Lingtian, rumah jerami di sini sudah penuh dengan orang, saudara ini baru saja tiba dan dia tidak punya tempat tinggal. Dengan benar, Anda, yang hanya seniman bela diri tahap interpretasi void, harus membersihkan pondok jerami untuknya. Saat dia berbicara, ejekan dalam ekspresinya menjadi lebih jelas. Dia secara khusus menekankan 5 kata, seniman bela diri tahap interpretasi void. Wah, karena aku telah membuat terobosan ke tahap Martial Monarch, aku belum pernah menyerang seniman bela diri tahap interpretasi void sebelumnya. Hari ini, izinkan saya merasakan bagaimana rasanya meremukkan semut sampai mati hanya dengan 1 jari.
Pria jelek dan berotot itu perlahan menyeringai. Wajah celakanya berubah dengan senyum miring yang bahkan lebih jelek dari ekspresi menangis. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju menuju Duan Lingtian. Ledakan. Pada saat itu, energi asalnya berubah menjadi api putih susu yang membumbung tinggi saat memancarkan aura besar dan berat, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar saat memicu serangkaian ledakan samar. Saat 3.000 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepala pria berotot itu, dia mengulurkan telapak tangan dan menyapu ke bawah menuju Duan Lingtian seperti daun mengipasi dengan penuh amarah. Hanya dengan menggunakan energi asal, dia berhasil memobilisasi energi langit dan bumi bersama-sama untuk membentuk 3.000 siluet naga bertanduk kuno. Itu adalah indikator dia berada di tahap martial monarch tingkat kedua. Para penonton berpikir, dia akan mati. Dia hanya diinterpretasi Void tingkat pertama, namun dia masih berani bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Apakah dia tidak takut mati? Di langit, dua lelaki tua melayang-layang di sana. Melihat bagaimana pria berotot itu bergerak ke arah Duan Lingtian, salah satu lelaki tua itu memberitahu yang lain, Qiao Zong, sepertinya dia tidak akan bisa sampai ke pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di 3 bulan. Orang tua lainnya tidak lain adalah Qiao Zong, orang yang membawa Duan Lingtian ke sana. Saat Qiao Zong mendengar temannya, dia menjawab dengan acuh tak acuh, itu keputusannya. Kemudian, kehilangan minat mereka, kedua lelaki tua itu menarik kembali pandangan mereka. Menurut pendapat mereka, tidak ada ketegangan dalam apapun yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak ragu bahwa Duan Lingtian pasti akan dibunuh oleh pria berotot yang memiliki basis budidaya tahap martial monarch tingkat kedua. Ledakan. Detik berikutnya, suara keras bergema. Telinga semua orang bergema dengan suara yang memekakkan telinga. Kedua pria itu mengalihkan pandangan mereka ke bawah lagi. Ini, mereka membeku hampir pada saat yang sama ketika ekspresi terkejut merayap di wajah mereka secara diam-diam. Apa yang mereka lihat benar-benar melampaui imajinasi mereka. Orang yang mereka pikir akan mati, tidak mati. Sebaliknya, orang yang seharusnya menang telah menyerah pada kematian. Lebih tepatnya, dia telah berubah menjadi kabut berdarah yang menyelimuti seluruh langit. Dia telah meninggal bahkan tanpa meninggalkan mayat untuk dimakamkan. Saat pria jelek itu berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar, Duan Lingtian berdiri di tempat yang sama dan meludahkan satu kata dengan nada tenang, idiot. Pada saat itu, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa meskipun pria berotot itu telah meledak menjadi kabut berdarah hanya satu kaki dari pemuda berpakaian ungu itu, tidak ada sedikit pun darah yang terlihat pada yang terakhir. Dia adalah seniman bela diri Void Interpretation Stage. Kamu pasti bercanda, orang itu di tahap martial monarch tingkat kedua bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia tewas di tangannya. Apakah kamu melihat gerakannya dengan jelas? Saya hanya melihat gambar sisa yang menghilang saat itu muncul. Terjadi keributan di tempat. Cara sekelompok orang memandang Duan Lingtian telah berubah 180 derajat. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Seniman bela diri tahap Raja Bela Diri tingkat ketiga yang telah mengkhianati Duan Lingtian menjadi pucat. Dia tidak percaya semua ini benar. Orang yang telah mendemonstrasikan basis kultivasi tahap interpretasi Void tingkat pertama hanya 3 bulan yang lalu sekarang dapat membunuh Raja Bela Diri tingkat kedua hanya dalam satu pukulan. Selain itu, kecepatan di mana dia meluncurkan serangannya sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa menangkap jejak sama sekali. Segera, Raja Bela Diri tingkat ketiga menyipitkan matanya. Sebelum dia bahkan bisa melihat apa yang terjadi, sosok yang dikenalnya sudah muncul di depannya. Duan membuka mulutnya, dia mencoba berbicara, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya sama sekali karena Duan Lingtian telah bergerak dan membunuhnya. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian telah memusnahkan 2 orang, membuat semua orang menganggapnya sebagai dewa pembunuh. Masing-masing dari mereka menatapnya dengan ketakutan. Aku beruntung aku tidak bersekongkol melawannya seperti yang dilakukan si idiot itu. Saat pria lain yang datang dengan Duan Lingtian sebelumnya tersentak ngeri, dia diam-diam bersukacita pada saat yang sama. Pria yang baru saja terbunuh menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa pemuda berbaju ungu adalah seniman bela diri tahap interoperasi Void tingkat pertama, pasti tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia tidak hanya menyebabkan kematian orang lain, tapi dia juga mempercepat kematiannya sendiri.
Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu sudah berada di tahap interpretasi Void tingkat pertama, maka bukankah saya akan lebih buruk daripada tahap pencongkelan Void? Menilai dari kekuatannya, dia seharusnya tidak berada di sini bersama kita sama sekali. Sekelompok orang membenamkan kepala mereka dalam diskusi panas saat mereka menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Orang-orang ini tiba di sana sebelum Duan Lingtian atau setelahnya. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan. Semuanya adalah seniman bela diri di bawah tahap martial monark tingkat keempat. Di langit, lelaki tua berjubah hijau menatap Qiao Zong dengan aneh saat dia bertanya, "Qiao Zong, apakah kamu yakin dia hanya seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void?" Mustahil, Qiao Zong mengabaikan pria tua berjubah hijau itu. Dia menatap sosok berwarna ungu dengan bingung dan tidak percaya. 3 bulan lalu, basis kultivasi yang diperlihatkan pemuda berpakaian ungu ini berada di tahap interpretasi Void tingkat pertama. Dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri dan tidak berpikir bahwa itu palsu. Namun, sekarang setelah pemuda berpakaian ungu itu bergerak, dia menunjukkan kekuatan yang tidak berada di bawah tahap martial monark tingkat kelima atau keenam. Dia juga menyaksikan ini dengan matanya sendiri, jadi itu pasti benar juga. Untuk alasan ini, dia bingung. Apa sebenarnya yang bisa mempercepat kekuatan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama ke tingkat yang mengerikan 3 bulan kemudian? Duan Lingtian. Tiba-tiba, transmisi suara memasuki telinga Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian mendengar ini, dia segera berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Dia segera menyadari bahwa orang yang berinteraksi dengannya melalui transmisi suara adalah orang lain yang datang bersamanya dan Qiao Zong. Apapun, Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suaranya. Duan Lingtian, dengan kekuatanmu, kamu bisa benar-benar mengalahkan semua orang di paviliun di belakang tangga dan mengambil paviliun itu untuk dirimu sendiri. Lingkungan di sana jauh lebih baik daripada di sini, bergema transmisi suara lagi. Paviliun. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian melihat ke bagian yang lebih tinggi dari sisi lain tangga. Di sana berdiri platform batu lain dan ada paviliun indah yang duduk di atas platform batu. Ketika dia pertama kali tiba, dia sudah melihat paviliun. Pada saat itu, dia berpikir bahwa kediaman itu milik Qiao Zong dan murid kaisar bela diri lainnya di puncak Lingxuan. Untuk alasan ini, dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Namun, seseorang baru saja memberitahunya bahwa dia sebenarnya bisa mengalahkan orang-orang di dalam paviliun dan merebut paviliun itu sebagai miliknya. Sejak awal, kami salah, paviliun itu adalah tempat tinggal kami juga. Namun, yang terkuat di antara kita memenuhi syarat untuk tinggal di sana, lanjut orang yang mengingatkan Duan Lingtian seolah membaca pertanyaan di benaknya. Meskipun Duan Lingtian tidak mengumpulkan energi langit dan bumi untuk menjadi fenomena langit dan bumi sebelumnya selama 2 serangannya, dia dapat melihat bahwa kekuatan Duan Lingtian jauh dari orang yang telah mengambil paviliun untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia hanya berada di tahap martial monark tingkat ketiga. Orang itu belum tentu memiliki kekuatan untuk membunuh kedua pria itu hanya dalam satu pukulan seperti yang telah dilakukan Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, kata-kata Qiao Zong sepertinya bergema di telinga Duan Lingtian lagi. Jika Anda benar-benar merasa kotor, Anda dapat mengubah akomodasi Anda sesuai keinginan Anda. Hari itu, Duan Lingtian bertanya-tanya mengapa Qiao Zong mengucapkan kata-kata aneh seperti itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Sepertinya ada pertunjukan yang harus kita tonton. Orang itu telah mengambil paviliun itu untuk dirinya sendiri selama 2 bulan penuh, sudah waktunya dia memindahkan sarangnya. Banyak orang memperhatikan Duan Lingtian melihat paviliun di atas platform batu di belakang tangga. Mereka bisa menebak apa yang dia pikirkan dan sekaligus, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian bersiap untuk bergerak. Jadi, kaulah yang membunuh saudaraku. Sebuah suara dingin bergema dari langit, menghentikan langkahnya saat dia melihat ke arah suara itu. Di udara, 3 sosok turun dari langit. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hijau yang memelototinya dengan tajam.